berbakti anak kita pasti bakti. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, pasti anak kalian akan berbakti kepada kalian. Mafhum mukhalafahnya, pahaman berbalikannya. Bila wani lawan kuitan, jaga kada pacang mati kecuali marasai anak wani juga lawan seorang. Subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Guru dingin. Duduk ya guru. Ada kelihatan guru di luar. Ada kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad al-bashirin nadhir was-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darab wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru, tutuha-tutuha masyarakat, hadirin, hadirat, pecinta Rasulullah, pecinta akan guru sekumpul yang ulun hormati, yang ulun muliakan. Mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan nazrah daripada baginda Nabi, dan mendapatkan pula nazrah daripada akan guru sekumpul. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini kita bersyukur, di hari Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin, penghulu segala hari dan hari raya bagi kaum muslimin. Alhamdulillah kita ditakdirkan bisa berkumpul mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian daripada sejarah yang berkaitan dengan Nabi kita. Harapan kita bersama mudah-mudahan ini menjadi wasilah Tuhan melimpahkan rahmatnya nang banyak kawan kita berada. Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam wasara fa idza huwa bi'ajuzin ala janibit tariq faqalat ya Muhammad undurni as'alka falam yaltafit ilaiha faqal man hadhihi ya Jibril qal innahu lam yabqa min umri dunya illa ma baqiya min umri hadhihi al-ajuz. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam asyik menikmati perjalanan beliau yang panjang itu, tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang perempuan tua yang berada di pinggir jalan. Perempuan itu berkata, "Ya Muhammad, lihatlah sebentar padaku. Aku mau bertanya sesuatu kepadamu." Baginda Nabi tidak menoleh kepada perempuan itu. Apakan lagi mau berbicara dengannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah perempuan tua itu wahai Jibril?" Jibril berkata, "Sesungguhnya tidaklah tertinggal dari umur dunia ini melainkan seperti sisa umur yang masih tertinggal pada perempuan yang tua itu tadi." Waktu di perjalanan Nabi berdapat kawan bibinian Tuhan menyuruh Nabi singgah nang Tuhan ni mahiyaw. Nabi kadang akhiran ni jangankan manoleh, artinya tuh acuh je Nabi terus lalu. Tapi kan Nabi mendengar bihiyau, mendengar, betakunlah Nabi lawan malaikat. Siapa tuh tadi wahai Jibril?
Itu jar Jibril perumpamaan umur dunia. Dunia itu sudah Tuhan, kada tinggal umur dunia kecuali mirip dengan umurnya bibinian Tuhan tadi. Itu sudah di zaman Nabi umur 51 tahun 9 bulan waktu kejadian Isra Mi'raj. Umur dunia itu sudah dipatahkan Jibril Tuhan benar. Wayah ini kita tak pisah lawan Nabi ribuan tahun. Berarti dunia ini makin liwar benar, tuhek sudah. Dan Tuhan lagi ngiri dunia ini tuhek. Parah benar lawan hancur dan dunia ini. Nah disinilah disebutkan bahwa awal-awal tanda mendekati kiamat yakni diutusnya Nabi akhir zaman. Ngarannya gin Nabi akhir zaman, Nabi nang diadakan Allah di paampihan zaman. Itu awal-awal tanda mendekati kiamat yakni dilantiknya Nabi kita. Tambah penegasan malaikat Jibril waktu malam Isra Mi'raj, umur dunia itu sudah Tuhan ya Jibril. Nang kaya bibinya Tuhan ini. Inilah sisanya lagi. Berarti pahamannya dunia ini makin hari makin baparak dengan kehancuran, makin hari makin baparak lawan kiamat. Apalagi zaman kita nih, tanda-tanda kiamat sudah luar biasa banyaknya biar. Banyak benar tanda kiamat. Tanda-tanda halus sudah berhambur di mana-mana. Kita menyaksikan dengan mata kepala kita apa yang disambat oleh Nabi Muhammad daripada min asyratis sa'ah. Sebagian ciri-ciri kiamat itu sudah nampak di mata kita. Kita nampak melihat banyaknya anak-anak zina. Kita nampak melihat banyaknya pasar di mana-mana. Kita nampak melihat banyaknya idha'atus shalah waz zakah. Ini diantara ciri kiamat sudah dekat. Idha'atus shalah waz zakah. Orang menyia-nyiakan sembahyang, menyia-nyiakan zakat. Bahkan di malam Isra Mi'raj pun Nabi melihat ada suatu kaum yang memecah kepala mereka seorang. Nabi melihat wara'a ala qaumin turdahu ru'usuhum bis-sakhar. Mereka memukul kepala mereka dengan batu. Kullama rudikhat adat kama kanat. Tatkala kepalanya dipecah, tabulik ba'sa pecah lagi. Tabulik ba'sa pecah lagi. Tabulik ba'sa pecah lagi. Ka itu kada baambihan. Betakun Nabi man haula ya Jibril. Siapa mereka ini wahai Jibril? Jibril menjawab, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum 'anis shalatil maktubah. Itu dijawab oleh Jibril. Ini orang yang kepalanya berat menggawi sembahyang. Dan ini kejadiannya di akhir zaman ini ya. Idha'atus shalah waz zakah. Banyak orang kada sembahyangan lagi. Takutnya kenapa Islam? Kenapa kada sembahyang? Kulier. Alasannya memang kulier warai. Dan ini nyanyi akan sembahyang marahnya. Padahal kita cuma diberi 5 kali sehari. Ini kada mampu. Andaikan nang kaya Nabi menerima awal 50 kali kita terima, dasar banyak nang parai dia. Nah 5 kali juga banyak nang parai, apalagi 50. Mungkinnya besar berapa awal. Begawi kita sawat, kawin kita sawat, apa-apa kita sawat. Untung 5, Allah Ta'ala paham dengan keadaan kondisi hamba-hambanya. Mengerti ya Allah Ta'ala paham benar lawan kita. Cuma nang 5 ini pun idha'ah disia-siakan jadinya. Wala'iyadu billahi min dhalik. Mudahan kita termasuk orang yang menjaga sembahyang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Banyak di hadapan mata kita melihat. Zakat kayak itu juga disia-siakan. Awak sugih, duit banyak, hartanya ada, dia mau berzakat. Bahkan zakat itu dihelahnya. Apa zakat dihelah? Diakalaninya. Esok sampok sahaul. Esoknya sampai, haulnya esok. Hari ini kan belum masuk setahun. Esoknya wajibnya nih. Jakanya ngeluarkan hari ini kan apa-apa, boleh-boleh hidup bang. Esoknya wajibnya nih. Ngarannya esok wajib keluar, hari ini dia akalaninya. Duitnya nan cukup nih tuh, tak tukarakannya nggak sebidang motor. Kurang duitnya. Jadi esok jaga jujur kan, dia duitnya nama yo aja. Mungkin tukarakan sebidang motor ya pak. Allah Ta'ala tahu aja maksud hati itu. Biar menurut fikih inya kena kewajiban, tapi dalam hati Allah Ta'ala tahu inya makal. Jangan coba-coba menipu Tuhan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jangan coba-coba menipu daya Tuhan. Tuhan lebih harap tipu dayanya. Jangan coba-coba kayak itu. Manusia ini kadang-kadang sah aja menurut fikih. Bujur tapi hati itu ketahuan Allah Ta'ala maksud utamanya. Kayak bulan puasa kan.
kahandakan bejukungan dari siapan bini kan supaya kada kana kaparat di akalaninya bahelah nih bahinya buka minum berarti batal puasanya karena minum kan batal sudah puasa akhirnya hubungan badan dari siang dalam pikir kenalah kaparat kan adalah nah karena kaparat tuh berhubungan badan langsung itu ini batalkannya dulu puasanya hanya berhubungan tapi Allah Ta'ala tahu maksud hati kau jadi Tuhan gak makal kau tahu akal mau dan pindah darah kayak itu dari hukum pikir tapi ingat di pengadilan Allah ada bacaan selamat Allah tahu geritek hati kayak apapun Tuhan tahu benar jangan coba-coba mengakalani Tuhan banyak yang tanda-tanda kiamat itu sudah nampak di hadapan mata kita apalagi yang disebutkan oleh Nabi SAW yang waktu didatangi malaikat Jibril datang langsung menyempurnakan lintuhut fa'asnada rukbatayhi menyandarkan lintuhutnya kepada lintuhut Nabi SAW langsung bersambung lintuhut Jibril mengajarkan mal Islam, mal iman, mal ihsan ditakuni dijawab Nabi sebenarnya sampai ditakuni apabila kiamat jawaban Rasulullah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il nang ditakuni ka sama kada tahu lo nang takon sama kada tahu kita berada di Nabi cuman aku bisa menghabarkan tanda-tanda mendekati kiamat yang disebut Nabi di dalam kata-kata pertama beliau antalidal amatu rabbataha bahwa seorang budak melahirkan patuanan itu tanda kiamat sudah dekat. Apa maksudnya seorang budak melahirkan patuanan? Maksudnya kata-kata majas di situ yang dimaksud banyak orang tua, banyak kuitan melahirkan anak-anak yang durhaka. Ini mendekati kiamat. Dan kita melihat wajah ini. Dengan mata kepala kita sendiri kita menyaksikan bahwa wajah ini banyak anak nang durhaka lan kuitan. Banyak benar. Bahkan kita mendengar kuitan dimasukkan ke penjara, didenda 1 miliar, dimasukkan ke penjara. Nang mendenda siapa? Nang masukkan ke penjara siapa? Anaknya. Kenapa maka dimasukkan ke penjara? Umahnya mengambil pemberian umahnya, hibah. Umahnya menghibahkan rumah atau menghibahkan tanah, lalu diambil oleh umahnya bahasa. Ngarannya inya diulahkan di surat kalau bersertifikat ampunnya kuat hukum negaranya kan wakannya tanpa kurang umahnya tanpa kurang bujur menurut hukum dunia nang bujur ampun anak tapi menurut hukum Allah bang ialah guru-guru dalam fikih hibah tuh boleh diambil bahasa oleh kuitan ialah yang salah dijurakan dalam fikih kayak itu bab hibah kuitan dari anak tuh sudah diberikan sidin. Suatu saat sidin anak minta bahasa, boleh gak ada? Boleh dalam fikih. Kuitan memberi boleh narik bahasa. Nah sidin pun beri kau tanah 2 burungan. Bah tuh tarik sidin, aku itu hanya sidin bahasa mintanya pulang tanah motor. Boleh dalam fikih. Itu hak kuitan. Kita sebagai anak kada kawan hendak melawan. Ini hukum agama. Tapi menurut hukum negara mun sudah disurati bujur ampun anak kadua kan ya umahnya tanpa kurang menurut hukum agama bujur umahnya menurut hukum negara bujur anaknya ayo biar di dunia oke lah selamat tapi di akhirat lihat nama masukkan kuitan ke penjara lihat ya hukuman dari naudzubillahi min dzalik ini wayah ini dia kuitan didenda seorang sehari keluar gimana kun binjai kan keluar dari ya keluar di kun binjai kan kurang hal lebih ayo hendak mendenda kuitan situ karena seorang keluar di kun binjai ini awak keluar di situ masuk di situ ditianakan di situ dilahirkan oleh sidin disusui sidin sarabanya digatalakan disekolahakan habis kuitan berdaan pacah tangan kuitan berusaha rabit tangan, luka tangan, macam-macam hanya menggendali anak sudah gandal kuitan masukkan ke penjara dasar tahu dibasir ke anak wajah ini dia wajah ini kejadian dasar bujur nanti sambat Nabi kuitan jadi apa ibarat bahasa tuh budak melahirkan patuanan
kuitan jadi pembantu, anak jadi bos. Banyak begini. Bahkan apa? Bila kuitan hendak dapat duit harus mengginiinya. Aman hendak dapat duit gaduhakan cucok. Durhaka biar nyuruh gaduh cucok. Aku disirin awor kesawat begaduh anakmu. Ku awor si kai mo tuh cari duit. Aku gaduh kai naleh kesawat gaduhkan cucok si anaknya tuh. Cucok ini kesawat aku gaduh anakmu. Cari akan membantu nalayan aja lima nang kayak tuan cucok. Ada sayang tapi kan bukan karena sayang jabat inian ini si kai ini nak cari duit. Aku rahan gaduh kai bukan karena hendak gaduh anakmu. Dipaksa kuitan. Mau jual memberi kuitan duit tapi harus begawi kuitan, gaduhakan anak lah, manyapuyakan rumah lah, membasuhakan piring lah. Apa lawan kuitan kayak gitu? Anak durhaka kayak gitu. Anak bari kudas kuitan suruh berdiam jadi raja jadi rumah. Kalau engkau bisa menjadikan orang tua engkau jadi raja, jamin rezekimu seperti raja. Tapi kalau kita maulah kuitan jadi pembantu, rezeki kita pun diulah Tuhan kayak pembantu. Coba jadikan kuitan itu sebagai raja, bahagia pian dunia akhirat, bahagia. Makanya kita tuh behirilah melihat kehidupan keluarga besar, ulama-ulama yang super taat keluarga besar beliau-beliau, macam Abu Yala Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Anak-anaknya semuanya jadi anak-anak soleh. Mamanya masih hidup, bininya Abuya kan masih hidup bininya Abuya. Itu anak-anaknya berlomba-lomba membahagiakan orang tuanya. Abuya Al-Habib Zain itu biasanya cepat-cepat menukarkan apa ada nanti baru langsung ditukarkan ke mama. Dr. Habib Segaf bin Hasan Baharun berlomba-lomba nih antara beberapa badan sanak nih. Pokoknya ada nah hanyar langsung menukarkan kuitan. Belum lagi nang artinya kuitan betagih sudah ditukarkan. Bujur-bujur dijadikan raja dia mamanya beliau. Itu luar biasa benar. Kita banyak melihat orang-orang bayi ini la ilaha illallah. Lawan kuitan wani, menjawab wani, menggintak pakai inang betis wani. Orang tuh bahaya lah tuh behuntut betisnya. Behuntut tuh ya genal betis. Bengkak gara-gara mahantak. Ya sekadar mau ambil lagi bengkaknya biar. Mau urut ya ada mau juga uratnya deden ada silahuk bengkak wara semurat kada juga. Gara-gara menghintak kuitan. Lantai papan nyaring lo bunyinya. Menang marmar ini kada bunyi bang. Lantai papan mendagu bunyinya. Menghintak kuitan. Buyak maaf. Maka kibar semangkat kuitan ya pak. Ya la ilaha illallah. Apalagi kuitan Tuhan lah digindak na'udzubillahi min dzalik. Wayah ini penelitian menyebutkan 80% anak laki-laki setelah menikah berani melawan kepada orang tuanya. 80% anak laki-laki setelah menikah berani melawan orang tuanya karena ia lebih memihak kepada bininya daripada kuitannya. Dengarkan ini wahai para laki-laki. Ketika Anda memiliki istri, Anda tetap wajib mendahulukan orang tua Anda dibanding istri Anda. Dan dengarkan wahai para wanita. Ketika Anda dinikahi oleh seorang laki-laki, Anda wajib mendukung suami Anda untuk berbakti kepada orang tuanya. Ini yang kita temui di lapangan apa? Bibinian ini kayak nak menguluh pian. Jar umanya, nak tolong tukarkan mama nang ini. Seandainya bini menyahute, membuang-buang duit ya. Seorang perlu duit, seorang perlu macam-macam. Timbul menukarkan kuitan, duit dipala-pala sambil kayak itu aja jadi bini. La ilaha illallah. Sampai-sampai ada bibinian nawan diucap. Ada bibinian nawan diucap lawan lakinya. Pian milih mama pian ke milih ulun kan? Bila milih mama pian guring lawan mama pian situ. Jangan guring lawan ulun. Sudah kalau wani diucap ini
Apa susahnya? Ini binian banyak. Jangan sampai bini menjerumuskan laki ke neraka. Kayak itu nah. Jangan sampai terjadi kayak gitu. Si anak laki-laki mulai inya halus sampai inya meninggal dunia ini mutlak 100% ampun kuitannya. Sedangkan anak bibinian mulai inya halus sampai inya bujang, sampai inya diucapi oleh seorang laki-laki qabil tu nikah hadil madhkur halan, diucapi lelakian kayak itu lepas kawan kuitan, maka ia wajib mendahulukan lakinya. Dengarkan wahai ibu-ibu, ketika perintah mama abah pian terbentur dengan perintah laki pian, pian wajib mendahulukan perintah laki pian. Itu posisi ibu-ibu. Sedangkan posisi lalakian lain. Posisi lalakian ketika terbentur perintah bini, kehendak bini lawan kehendak kuitan, maka lalakian wajib mendahulukan kuitan. Paham? Ini banyak pian 80% sudah kejadian. Pokoknya bila imbah kawin wani melawan kuitan karena melawan akan bini. Ingat di zaman Rasulullah ada sahabat Nabi yang alim, sahabat Nabi yang amil, ahli ibadah, setiap sembahyang 5 waktu berjamaah di belakang Nabi Muhammad. Namanya Alqamah. Alqamah hendak meninggal dunia, ilatnya keras karena kau mengucap la ilaha illallah. Dakwah dipanggil Rasulullah, didatangi oleh Nabi kita, ditalkinkan oleh Nabi kita, Alqamah tetap keras karena kau baca la ilaha illallah. Nabi yang menalkinkan ya keras ilatnya karena kau baca la ilaha illallah. Ini jar Rasulullah, adakah Alqamah diisi mamanya masih ada isi kuitannya? Jar sahabat ada, kuitannya berdiam jauh di ujung jalan sana. Ambili jar Nabi, ambili mamanya. Padahal kan Rasulullah nyuruh datang, didatangi oleh sahabat. Wahai mamanya Alqamah, pian dipinta oleh Nabi untuk datang menemui anak pian. Apa juga rumahnya? Kadariki aku datangi anak itu. Cukup aku disakitinya dahulu. Inya lebih melawankan bininya daripada aku. Aku sakit hati sampai aku harus keluar pada rumahnya. Bayangkan, dulu Alqamah berdiam dengan mamanya. Gara-gara bininya, mamanya tak keluar pada rumah. Sakit hati rumahnya. Aku juga rumahnya kadang hendak memaafkan, aku kadang hendak mendatangi. Datang sahabat ya Rasulullah, mamanya Alqamah kada mau datang. Sudah aja Nabi, kalau mamanya Alqamah kada mau, cari kayu banyak-banyak, kita bakar hidup-hidup Alqamah. Daripada ini dibakar api neraka, lebih baik aku bakar berdahulu. Padahal kan mamanya, bila hendak melihat anak dibakar hidup-hidup, silahkan, kada usah datang. Dihabari pulang. Wahai mamanya Alqamah, Rasulullah sudah menyuruh kami menyiapkan kayu bakar. Untuk apa jawabannya? Membakar anak pian. Anakku hendak dibakar. Iya. Daripada inya masuk neraka, lebih baik dibakar dulu. Mendengar anak tidak bisa luput, biar karena kuitan, biar hantu anak tatap anak seorang. Tatap mendatangi. Jangan. Katakan Rasulullah, jangan dibakar dulu. Aku siap mendatangi. Datanglah saya menambah uang saya, bagaimana saya menambah penghasilan saya, bagaimana saya mendapat jabatan yang lebih tinggi, bagaimana rumah saya bisa jauh lebih bagus, bagaimana mobil saya biar bisa menukar nang hanyar. Itu semua hadirin tidak akan kita bawa masuk ke dalam kubur. Datang mamanya, ya Rasulullah, ulun minta gagalkan pembakaran anak ulun. Ulun menyatakan ridho dengan Alqamah. Ulun ridho dengan Alqamah dunia sampai akhirat. Bahumanya mengucap, Alqamah ditalkinkan la ilaha illallah. Kawa menyahut la ilaha illallah. Untung mamanya masih hidup. Coba biar pikirkan, andaikan umanya Alqamah mati sudah berdahulu, kayak apa Alqamah matinya? Pasti mati su'ul khatimah. Untung mamanya masih hidup. Maka dari itu yang memiliki orang tua, yang memiliki kuitan, ayo bahagiakan kuitan kita, bahagiakan orang tua kita. Mumpung beliau masih ada, mumpung beliau masih hidup, ini keramat hidup-hidup. Satu doa daripada salah satu kedua orang tua kita itu menyamai 100 orang wali.
Demikian yang dikatakan oleh para ulama kita. 100 orang wali kita mencari doanya, di rumah kita bertumbuhan seikung aja 100 orang wali. Makanya tidak ada orang sukses di dunia ini yang berani dengan orang tuanya. Dadah. Semua orang sukses pasti melewati kedua orang tua. Ada orang sukses itu nawami mahantam kuitan ada. Orang sukses manapun, di bidang ilmu kah, di bidang pekerjaan kah, bisnis kah, apakah, semuanya pasti kuitannya nomor 1. Kuitan di nomor 1 kah? Ada orang menomor 2 kan kuitan, ada nomor 1 dah kuitan. Habib Segaf bin Hasan bin Hamad Baharun beliau mengatakan kunci sukses hidup di dunia ada 2. 1, kamu mengantungi ridho orang tuamu. 2, kamu mengantungi ridho gurumu. Kalau sudah 2 itu engkau kantongi, jamin dimanapun kamu berada, kamu pasti bahagia. Jamin dia. Berarti tugas kita nih selama hidup nih mencari ridho kuitan kita. Cari dulu ridho kuitan kita. Kita bisi guru, cari ridho keguruan kita. Kayak apa caranya supaya guru itu ridho lawan kita? Mama, abah, ridho, guru, ridho, bahagia luar biasa kita. Untung benar masih hidup kuitannya, untung lah. Bahagiakan kuitan, jangan wani lan kuitan, minta doa selalu lan kuitan. Cium tangan kuitan tuh baik-baik. Cium, dihiyut, udara ada di tangan tuh. Dihiyut tangan sana. Ini mencium tangan ke dahi, apa di dahi sini? Mencium tangan ke pipi, siapa malah jadi cium tangan ke pipi? Anak-anak pian masih banyak mencium tangan ke pipi, apa? Siapa malah jadi cium tangan ke pipi sini? Orang mencium tangan kuita itu ke hidung, dihiyut udaranya berkah. Mencium tangan paguruan gitu juga, dihiyut udaranya. Bahkan pian japai tangan kuitan tuh nak tulang tangan. Rusak tangan, bekulo tangan, tuhuk begawi, menggandalakan siapa? Wayah ini aku jadi orang sukses. Wayah ini aku jadi orang berpangkat. Wayah ini aku jadi pejabat. Wayah ini aku jadi orang sugih. Wayah ini aku jadi orang alim. Wayah ini aku jadi macam-macam. Nih tangan mengkaras ini nama bahari maulah seorang sukses. Sidin nama mencariakan duitnya, sidin nama mencariakan macam-macamnya. Rela kuitan kada makan, mempenting anaknya kenyang. Itu tuh kuitan. Nah kita sebagai anak wani sudah ganal wani menggintak dan kuitan. Sudah kenal wani menyahot dan kuitan, wani mahantam dan kuitan. Ada mang wani menampiling dan kuitan. Luput tuh hai jurang itu biar nikam tuh. Apanya aja luput-luput karena piasinin tadi pai. Sia bungol. Jurang luput gawian. Ada nang luput tamparan kan. Tamparannya karena yang piasinin tadi pai kayak Pak. Kepala benar lah. Nauzubillahi min dzalik. Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang pernah diceritakan. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Suatu majelis hari Ahad, majelisnya Habib Ali itu mulai dulu hari Ahad pagi. Pagi Ahad majelis beliau, mamanya masih hidup. Pas Habib Ali majelis, mamanya bersuara, "Le, tolong kesini Le, sebentar Le." Langsung Habib Ali melepas mikrofon. Jamaah sekalian, saya minta maaf sebentar ke belakang karena dipanggil ibu saya. Itu rahat majelis, hadir nang di majelis ini ribuan manusia. Mulai zaman Belanda tuh majelis beliau, majelis terbesar pertama ada di Indonesia zaman Belanda, majelis Habib Ali Kuitang. Dilepas beliau, saya pamit sebentar ya, nanti kita sambung pelajarannya. Saya mau ngadep ibu saya dulu. Dilepas ini, ada apa Ma? Tolong ambilkan ini. Kecil perintahnya, halus perintahnya. Kada penting lah, bahasa kasarnya itu kada penting. Ada penting perintah mamanya. Oh ini aja kama, habis ke sudah, nggih habis. Hanya keluar Habib Ali. Permisi malah ulun nama hadap jemaah, nggih namanya. Keluar sini. Halus perintahnya itu dilepas oleh Habib Ali. Padahal nang dihadiri, nang dihadapi ribuan jemaah. Ribuan jemaah kada ada harganya dibanding kuitan. Itu orang soleh. Apalagi hanya bini dia. Bini mau wow. Ikam milih mama, ikam kan milih aku kah? Jelas jawabannya kan usah takutan. Aku milih mamaku. Oh, ikam milih mama ikam, ceraikan aku sekarang aja. Oke. Apa susahnya? Nah, itu. Wani-wani bang. Coba pikirkan baik-baik lalakian.
bini hilang bisa dicari. Jujur ada. Bahkan kadang hanya sampai 1, sampai 4 ya tahu begini. Diberi jatah oleh Allah Ta'ala kan kiakum maqabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4 boleh. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mun kada kawa adil cukup seiko. Oke, jatahnya sampai 4. Sekarang bini gojak, ikam milih mama, ikam milih aku. Jelas menurut agama kita pakai. Bukan menurut nafsu. Ini aku memilih umaku. Umaku ini kada ada gantiannya. Di pasar kada ada orang menjual kuitan. Tapi kalau bini bang, apa? Bunga tidak setangkai. Banyak bunga, hilang bunga yang satu putih kembang lain. Apa susahnya? Itu tuh, tegas saja biar tegas. Jangan sampai jadi laki-laki diperbudak oleh bini. Jadi merupakan tanda kiamat juga bang. Bibinian memimpin lawan laki. Tanda kiamat. Tegas saja biar urusan agama biar tegas. Memang di satu sisi lalakian itu disuruh banyak mengalah. Jujur. Dengarkan wahai para wanita. Kami sebagai laki-laki selama hidup di dunia ini banyak mengalah kepada anda semua. Kami tahu kelakuan anda berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Kami karasi patah, kami lamahi makin bengkok. Cara bersalah, kami mau unjut-unjuti bubuhan pian toh. Mbah Hano kami nambah kalah, Mbah Hano kami karasi supaya pian jangan terlalu layau. Jadi sebujurnya pian, lalakian ini diciptakan Allah akalnya banyak. Beda dengan bibinian tak banyak nafsu berakal. Makanya lihat ya, bila menyikapi satu masalah bibinian tuh mudah putus asa karena akalnya sedikit. Maaf, bukan belum menghina. Aku ni akan guru-guru lain, biasa saya ikut akal bukan bian dong. Bukan menghina, itu kenyataan itu, fakta, realita yang berbicara. Bila bukan pian dapat masalah, bibinian bila dapat masalah, lihat aja. Wah, main. Ada ingat diri. Ada nama merupakan kepala ketahui sambil bermemai sudah mau putus asa, ada nama ambil lagi bunuh diri aja lah aku ini sudah aja. Masalahnya halus sudah bunuh diri biar la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa Pak dari rahmat Allah. Tapi bibinian rancak kayak itu karena bibinian nih menyikapi masalah akalnya kada tapi panjang. Beda dengan lalakian. Lalakian itu menyikapi masalah ini panjang berpikir ke depan. Kada langsung duk main putus kada. Akhirnya mikir apaan dulu. Ini mau aku gawinan kayak ini apa risikonya? Mau aku gawinan kayak ini apa risikonya? Kalau bini kada, udah selesaikan jadi bibinian. Makanya adalah Allah Taala menghendaki hak talak ada di bibinian. Kawala bibinian manalak laki. Jaka bibinian diandaki Tuhan hak talak hari-hari lagi karena talak dia. Pikirkan hak baik-baik. Karena akalnya udah sampai bemamai sedikit pian kuceraikan sarap pulang coba dengar aja di rumah tangga tuh ini nasuah bakal laki rasakan bila mau tak lahilan bibinian ya tuh berucap tuh muyak nabahnya enak kayak ini taros dia ceraikan aja kok pasti berucap nang kayak itu. Andaikan hak talak itu ada di bibinian kita nang lalaki ini dicerainya dulu. Mau kejubuan pian nih, kuceraikan pian. Oh, hari-hari bisa ada 10 kali kena talak sehari. Itulah kenapa Allah Ta'ala meletakkan hak talak mutlak ampun lalakian. Kada boleh ampun bibinian. Sekalipun ada yang boleh, itu kena talak yang sifatnya bersyarat. Yang bersyarat artinya bibinian ini mausul. Itu pun diusulkan ke pengadilan agama. Asal syaratnya cukup. Nah, kayak bibinian kada diongkosi oleh lakinya. Dohir batin sampai 2 tahun berturut-turut. Inya kadar itu melapor ini ke pengadilan agama, bayar duit 10.000 sebagaimana sigat taklik, maka pengadilan bisa menjatuhkan talak karena sudah ada tanda tangan dari suami. Ada sigat taklik. Sigat taklik itu bahasa kasarnya talak bergantung. Bila ditatak gugur aja. Nah dihakuni bang sudah. Bini kadar itu kan syaratnya mau bininya itu bang ada apa-apaan. Ada guru aja orang ditinggalkan lakinya aja 5 tahun udah suah lalu lakinya mahal ini aja. Diulun syarat lah, ada aja. Bersarakan ada, bininya pun nerima lah, rana-rana aja. Sekali lakinya bulitnya hinip dalam kamar, kalau bakal aja.
apa gitu aja lo pina kumpul kebo bener ada aja kok kan ada kumpul kebo masalahnya ini sarak ada bininya mah ado kepada bilang agak nggak ada juga ada kon aja lo mau berada yang di kamar ada lawas ketianan juga yang bini orang kan beda 5 tahun ya tak bisa ya pak laki itu yang paling bahagia lah bini ini bila rahatan satu tak pisah lawas makin lawas tak pisah makin mesra saat berjumpa itu lanjut Irama semakin lama kita berpisah semakin mesra saat berjumpa malam ini malam terakhir bagi kita dalam film-film dicinta gitu pas malam terakhir juga boleh konser tegulung muter rumah Irama ada malam terakhir juga kabar di rumah Irama meninggal dunia aja gara-gara Herman pun kegiatan si Bonar itu lawas berpisah lawan bini pas bertemuan himongnya luar biasa atau bini imbah haid lawas haid seminggu misalnya pas tuh imbah tuntong haid tuh bahagia luar biasa atau bini tuntong nipas tuntung melahirkan itu bahagianya luar biasa atau imbah bakal lahir kan rame kan imbah bakal lahir itu biasanya rame jadi kayak ada seninya kayak gitu imbah bakal lahir bina wah malam yang bini goreng di kamar lagi di luar subuhin ada yang bini mau lahkan nasi goreng nah jasoroh abang mau makan dalam hatinya laki mau lahkan kali kan nasi ada lawas kena bebaik tuh beragam rame beragam berciciuman betianan nggak bakal lahir ya kayak itu Pak. Ada romantikanya juga dalam rumah tangga ya itulah ini mana kisahnya tadi layar benar layar paham-paham aja lah di sisi lain artinya kami sebagai laki-laki ini memang wajib mengalah di sisi lain kami wajib mengalah lawan bini ada nang kayak ini kami mengalah bini ada nang kayak ini kami mengalah andaikan kami hendak mengalah sih kawan tapi kami lebih mengambil jalan aman bu ibu biar harus paham itu ini sunnatullah kehidupan ini rumus dunia sudah kayak ini rumus dunia lalaki yang dibuai banyak mengalah ya garang goro aja selama ini guru di rumah tangga aku banyak mengalah abahnya oh iya sapaleh nang itu ada laki nama ngalasan bini nama ngalah ada juga bang sapaleh cuman yang kebanyakan laki nama ngalah bini taruh di mana makan tapi ada saatnya di mana kami berlaku tegas ibu ketika kuitan laki wani dihujat macam-macam oleh minanto oleh bini maka wajar kami laki-laki mau ambil tindakan nang selamat siapa laki pian selamat juga kata-kata lahan mintuha karena mintuha itu derajatnya sama lawan kuitan kita kan 3 nang melahirkan kita nah anaknya dijadikan pasangan kita kemudian nama ajarkan ilmu lawan kita kan kayak itu ada yang ini nih lalu lawan mintu hawani benar dan ini sudah terjadi pian 80% kita menyaksikan bila lelaki yang imbah kawin wani lawan kuitannya gara-gara bininya dan kita menyaksikan 80% pula mintuha lawan minantu kayak kucing lawan anjing banyak kejadian kayak itu maklum minantu tuh urang mintuha ini urang asalnya kan lalu disatukan dengan musaharah disatukan dengan pernikahan bahwa nikahan jadi keluarga ngarannya urang rasanya tatap kayak urang lalu model kayak ada jarak di antara mintuha dan minantu 80% kita melihat berapa banyak minantu wani lawan mintuha kenyataan dia maka mintuha ini cocok banget karaeng orangnya nah datang di karaeng juga sama pada karaeng belawan yang mintuha nawakan piring yang minantu ambilkan tajam aku timpas aku juga di situ ya apa di rumah raminya kayak itu naudzubillahi min dzalik makanya jadi orang tua carilah pasangan hidup yang ilmu agamanya kuat. Alfar bida'iddin kata Nabi taribat yadak. Pilihlah agamanya pasti bahagia. Bila pian memilih harta, harta bisa habis. Habis harta, habis cintanya.
Pian memilih kabungasan, bungas bisa sirna. Karena kabungasan itu relatif aja pian. Ujar aja bini si anu tuh bungas, ujar pun ada aja yang menjawab. Ujar bini si anu tuh bungas, ujar kembang napa? Ada aja. Biasa aja bini si anu tuh. Karena ini urusan rasa. Rasa tuh penilaiannya masing-masing. Jar seikong bungas, jar seikong kada. Jar seikong pembungasnya bini gua bang aja. Ada juga binimu tuh mureng, ada menurut bungas dia. Ini soal rasa, masalah rasa ini relatif aja. Relatif masalah bungas kadanya itu urusan relatif. Biasa-biasa aja lah maka kayak itu. Ada usaha artinya dipermasalahkan. Ya kabungasan tuh bisa dulak ya. Bisa bosan. Hari ini bini pian bungas, seminggu kemudian itu bisa ada lagi yang lebih bungas daripada bini pian datang. Relatif aja, relatif kayak itu. Dan rasanya ya kurang lebih sama aja. Mau bungas kayak apapun rasanya kayak itu aja bang juga. Ada beda lah ya kayak itu. Ya kayak itu bang. Kalau bang berbeda, apa nih jauh orang nambah bini banyak tuh. Bini pertama nang kayak ini, ya bini kedua nang kayak ini. Tarik kesimpulan, kurang tambah aja 11-12 lah kayak itu nah. Ada yang beda juga. Cuman yang membedakan tuh mungkin kebiasaan memainkan bendera. Kita itu kan. Ya ada nang anu orang kawin membeton. Maaf lah, ngarahkan boygona. Ada boy di bini antara membetong gitu. Berantai. Sudah kabarnya udah. Maka kayak itu tuh mana rame. Coba, kayak itu mana rame. Nah makanya bisa-bisa pian aja memainkan itu. Allah Ta'ala menyediakan itu untuk menambah keharmonisan rumah tangga. Bisa kada pian mencari celah di mana nangsa kira-kira dua laki bini itu nyaman. Ingatakan jadi lelaki nah. Jangan sampai nyaman sorangan, bini belum nyaman, seorang sudah tentu nyaman. Ingatakan. Orang dahulu akan bini nyaman seorang palihan ya. Ngerti lah lakian. Amun pian kada kuat cari ilmunya supaya kuat. Jangan ini hancur orang puncak udah. Ayo apa kayak itu. Coba belajar ini kan ada kisah campur ada. Ini bab supaya rumah tangga kita tuh harmonis. Harus bisa kita jadi lalakian tuh maulah bini nyaman. Nomor 1 bini. Habis sudah bini sampai ke puncak hanya seorang. Yaitu orang. Bo, kayak itu lah aja, Bo. Dawa ninja. Coba belajar, jangan makanya di kitab tuh kan dilajari. Coba orang mengaji di pondok pasti dilajari. Oh nang ini nang dikucuk, oh nang ini nang dicium, oh nang ini nang diano-ano. Nah ini. Itu keturang titik-titik tertentu yang bisa membuat titik-titik kenyamanan muncul. Nah itu orang. Nang ini membetul. Kayak apa kisah? Ada rame. Ada sensasinya ya Pak. Nama ulah menyuruh ke itu tuh agama juga menyuruh supaya artinya bagus. Nah itu murah. Masa nang itu jauh ulun melajarilah. Masing-masing dia tuh insting masing-masing tuh tabiatul fitriyah. Tuh ada insting tersendiri manusia harus ke ini, harus ke ini, harus ke ini. Bisa-bisa seorang aja lah, kalau usah digendali ya kayak itu. Udah mending ada paham. Apalagi maulah anak dia nyatakan bila maulah anak bila kada ada warning up-nya nyatakan anak pian pambabar. Nanti anak-anak yang pintar tuh nah IQ-nya jenius itu abahnya maulah dasar liwar mau muncak hanya maulah itu ini kada lanji kan dasar bujuran apa nyalaki sudah naik nyambini naik hanya orang maulah jadi anak pintar banget kelakuannya pintar banget akalnya kayak itu menang nih ulah pujak nafsu kada apa kada tak jadi teh gananya pembebernya. Oh kada macam bertiga adalah cuman kenyataan karena itu tuh
Cuma guru cak anak guru emang bebel ya. Berarti aku hari mulai kayak itulah kahon toh. Misalkan seorang cuma karancakan ada juga bang beredaan. Nah karena salahkan orang pulang. Anak kami pun guru aja, kami beliurnya maulah jadi pembebel aja. Nah itu tuh takdir sudah ngalamnya. Jauhnya lah yang terus itu lah. Ada tahunnya jam 11 wita, jam 10 kalteng lah. Johor di berapa? Setengah 12, nah, berarti sadangnya dah. Nah, jadi intinya kayak itu tuh lah intinya kami sebagai lalakian nih dituntut benar berbakti lan kuitan selama kuitan masih ada. Kalaupun kuitan pian masih sudah meninggal dunia, ada satu hadis Nabi menyebut ziarahilah kubur kuitan setiap hari Jumat, baca Yasin, maka di situ disebutkan kutiba barran. Anak itu dicatat sebagai anak yang berbakti. Jadi mun kuitan sudah mati, cara biar berbakti lan kuitan ilangi kubur sidin saban hari Jumat, baca Yasin, selesai. Baca Yasin kita berdoa, di situ selesai. Itu pian dicatat jadi anak yang berbakti. Tapi kalau kuitan pian masih hidup, maka kewajiban kita sabarataan berbakti lawan sidin. Nah, artinya nih luar biasa hadiah dari Allah, karomat hidup-hidup. Apabila mama kita meninggal dunia, abah kita meninggal dunia, itu bahasa istilahnya gini, hilang sudah kesempatan ikan bahagia di dunia. Hilang sudah karomat yang selama ini melindungi engkau, selama ini doanya dikabulkan Allah. Kuitan itu jer berdoa pian kada terhijab dengan tempat dan waktu. Itu doa kuitan. Dimanapun kuitan berdoa, wayah apapun, bila sidin mendoakan anaknya pasti kabul. Itu kuitan. Untung masih hidup, pintai doa dan kuitan. Mama ulun tuh kalau ulun bertemuan lawan sidin, doa mama cuma satu, mudah ikam nyaman. Itu doa mama. Setiap ulun hendak bersalaman, hendak tulak, nak kemana? Ini berapa lawas ulun kada boleh ke kampung. Mulai dari sebelum Rajab ulun sudah keluar. Rajab malam Rabu kan, itu hari Senin ulun sudah keluar dari kampung. Kepada mama ulun nggak tulak jauh lawas mainnya boleh ke kampung. Ini ulun hendak ke Tambilan, ke Sumatera. Salaman, cium jidat mama. Doakan mudahan ikam sehat, nakai selamat, mudahan ikam nyaman. Nyaman itu ciri khas mama. Bila mendoakan ulun bersalaman, mudahan ikam nyaman, mudahan ikam nyaman. Itu aja doa mama. Singkat, padat berisi. Nyaman itu nyaman semua. Nyaman semua. Nyaman awak, nyaman berjalan, nyaman apa-apa, nyaman semuanya. Itu doa mama. Ya bedalah dengan mintuha. Kalau mintuha doanya mudahan selamat. Itu doa mintuha. Jadi bila bersalaman, mudahan selamat. Itu doa mintuha. Ya selamat dunia akhirat, amannya kan itu aja sudah. Memaham. Singkat doa kuitan. Itu kita biasa lakukan kayak itu. Jidat kuitan itu dicium, tangan dicium, jidat dicium. Umuran kalau suami mencium jidat kuitan. Ini dahi sidin itu dicium sebagai tanda sayangnya kita lawan sidin. Cium. Ini bebaktilan kuitan tahunan. Bila 22 Desember hari ibu hanya datang, ibu kuucapkan selamat hari ibu kepadamu. Apa mau ucapkan selamat hari ibu orang Jawa nih orang kuitan banyak. Hanya riba mengucapkan selamat hari ibu, imbahnya jawabannya apa sih akan membujuk biak manja populer. Status suara kisahnya baik, aduh mana kenyataannya mana ada. Alhamdulillah min dzalik. Inilah lawan kuitan kayak itu loh. Bahkan wani hendak membunuh orang kuitan kayak apa? Banyak anak kamu ini kayak itu. Mak, Darwit. Aku udah dulu gitu, Mak. Pian cari akan berhutang lah ke saudara, nafkah. Pian belakang bari kebunuh. Kuitan dia tidak dibunuh buka kuitan ke saudara. Aku dua nih, sini aku pindah di suduknya. Berhutang sini. Nah toh, karena apa? Nukar pakai data. Pakai data nukar 40-50 kuitan kan udah berhutang saudara. Bayangkan ya, durhaka benar jadi anak. Ingatkan bila kita bakti anak kita pasti bakti. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, pasti anak kalian akan berbakti kepada kalian. Mafhum mukhalafahnya, pahaman berbalikannya. Bila wani lawan kuitan, jaga kada pacang mati kecuali merasai anak wani juga lawan seorang. Mudah-mudahan kita berdoa diberi Allah Ta'ala. Kalau berbakti lawan mama abah kita yang masih hidup, kalau menyenangkan beliau walaupun beliau sudah di alam barzakh.
Mudah-mudahan kita sabarataan dianugerahi anak yang saleh-salehah. Bakti, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan kita pada taat selamat dunia sampai akhirat. Berkah hidup kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta Allah, minta halal kita sabarataan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama ulangan hikmah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Guru Muhammad Yanur. Semoga kita yang mendengarkan ini menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan insya Allah bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang keempat. Video ini, jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.